Bismillah. Oke, lanjut kita akan belajar CSS. Jadi CSS adalah cascading style sheet, adalah bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan tampilan dan format sebuah dokumen yang dituliskan dalam HTML. Jika HTML adalah kerangka bangunan, maka CSS ada cat, interior, furnitur, dan dekorasi yang membuat bangunan itu indah dan nyaman. Nah, kuncinya itu indah dan nyaman. Indah dilihat, nyaman dipandang. Oke, cara menambahkan CSS ada 3. Pertama, inline CSS. Kedua, internal CSS. Dan ketiga, external CSS. Contoh inline CSS. Inline CSS menulis CSS secara langsung dalam tag HTML menggunakan atribut style. Oke, contoh nih. Contoh ya, di project kita membuat dasar kerangkanya dulu. Kayak gini. CSS basic. Nah, ini. Misal kita akan edit H1 dah. H1 misal kita tulisan hello world. Kayak gini. Pertama kita akan pakai yang namanya inline CSS, teman-teman. Jadi kita seperti yang tadi dijelaskan dalam slide, kita masukkan CSS-nya di dalam atribut style kayak gini. Nah, setelah itu kita mulai tulis aja. Misal color nih. Color kita pilih red. Coba kita go live. Oke, hasilnya ini merah. Oke. Kalau seandainya ini enggak ada, maka dia bakal hitam. Oke ya, jelas? Itu yang namanya inline CSS. Yang kedua adalah internal CSS. Jadi kita menulis CSS-nya itu di dalam tag style di bagian head di dokumen HTML. Oke. Sama, kita ke HTML aja, ke file HTML. Tapi yang tadi kan di atribut style yang di sini. Nah, kalau misalnya internal CSS itu di tag head yang ini. Nah, kita masukkan di sini tag style kayak gini. Nah, di dalamnya baru kita tulis. Karena di sini kita targetkan H1 ya, H1 gini. Nah, kita baru tulis color red. Hasilnya sama apa enggak? Sama. Nah, sama ya. Oke. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang cara penamaan atau penulisan alamat lah istilahnya untuk internal CSS. Yang ini nanti juga akan dipakai di external CSS. Jadi gini, H1 di sini ditulis tanpa, ini nanti ada materinya. Nanti aja dah, ada materinya. Sorry, lupa. Oke, itu internal CSS. Yang ketiga, yang terakhir, external CSS. External CSS adalah menulis CSS di file terpisah, misal css.style yang menghubungkannya ke file HTML menggunakan tag link kayak gini. Langsung aja ya. Pertama ini kita hapus dulu. Teman-teman lihat. Nah, ini hitam ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau pakai external CSS, kita hubungkan dulu link CSS. Nah, href ini alamat dari dimana kita naruh style.css-nya. Misal style.css-nya kita masukin folder baru, misal di folder style kita ngasih style.css itu ada di folder style gitu. Nah, berarti di sini diganti juga. Berarti di sini diganti style kayak gitu ya. Cara penamaan href ini sudah kan? Kapan itu? Oke, kita keluarin lagi aja biar enak. Kita delete. Oke. Sekarang balik ke materi. Sama kayak tadi sebenarnya. Sama kayak internal CSS, kita cuma targetin alamatnya yaitu H1 ya. Kayak gini. Kemudian pengen dirubah apanya? Color. Jadi red. Terus background color kita jadiin misal aqua. Oke, dah kayak gini ya. Apa lagi ya? Oh ya,
best practice-nya tuh kayak gini. Kalau misalnya kode yang panjang tuh kayak gini aja, jangan ditaruh di internal, soalnya nanti ngelotnya bakal lama, ngelot websitenya itu bakal lama. Jangan juga di sini, di dalam atribut style, kurang bagus, bukan best practice-nya. Oke, itu untuk menambahkan CSS itu ada 3 macam tadi. Kemudian kita akan ke sintaks CSS. Oke, seperti yang kita tahu semua ya, CSS itu ada ada sintaksnya. Pertama selektor itu yang tadi kita kasih. Kemudian ada properti color. Kalau selektor tadi contohnya H1. Kalau di project kita ini color background H1 ini namanya apa? Selektor. Alamat lah kalau misalnya teman-teman apa selektor, alamat gitu aja dah biar enak. Nah, terus kalau misalnya ini atribut property, kalau CSS itu property, keliru istilahnya. CSS itu property. Kemudian red, blue itu value namanya, teman-teman. Ada beberapa tipe selektor. Ada yang tadi kita kan langsung tipe selektornya kita pakai tag selektor. Jadi P H1 langsung. Dan ini terbatas, nggak bisa kayak asal gitu. Sudah ditentukan. Jadi kita nggak bisa custom. Kalau kelas selektor kita jadi nargetin kelas yang ada di kita menjadikan kelas sebagai identifier dari kode kita. Maksudnya dari misal dari tulisan ini judul lah, itu identifiernya pakai kelas judul gitu ya. Nah, terus manggilan nanti di CSS itu ditambah titik. Kalau misalnya tadi tag kan nggak pakai titik, langsung polos saja namanya apa, ya udah kasih. Kelas selektor beda, dia harus dikasih titik di depannya. Nah, ID selektor kurang lebih sama, cuman dia pakai pagar, fence. Oke lah, pagar. Kemudian ada group selector dan nested selector. Kita akan langsung praktek aja. Group selektornya jadi kita bisa naruh berbagai macam selektor dengan tujuan satu gitu. Nanti nested selector tuh kita bisa numpuk. Praktek aja langsung ya. Pertama kita contohkan H1. Misal nih, sekarang kita mau buat H1 lagi. Kita targetkan dia pakai kelas. Kita kasih nama misal title. Bukan. Kelas title, misal namanya kelas title. Kelas title lah kayak gini. Cara manggil gimana? Kayak di style CSS-nya gimana caranya? Karena gini, tinggal tambah titik, terus sebutin nama kelasnya. Apa tadi namanya? Kelas apa tadi namanya? Ntar saya lupa. Kelas title lah kayak gini. Terus kita tinggal kasih alamatnya aja, misal ke alamatnya propertinya misal font size. Font size-nya kita kasih besar, misal 45 px. Besar nggak ini? Kita coba aja ya. Oke ya, loh. Kak, ini kok ikut warna merah sama birunya kok keikut ya? Soalnya yang di sini itu kita targetkan H1. Semua H1 bakal punya properti kayak gini, cuman hanya yang memiliki kelas title, kelas title yang punya ukuran font size 45. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan coba pakai ID, teman-teman. H1 ini tinggal kasih ID, misal ID title, lah kayak gini.
Nah, kita bisa kasih di sini pagar kayak ini, ID title. Ini misal kita kasih apa ya? Apa ya? Properti misal apalah, color aja lagi, font size aja dah, font weight aja, kita kasih font weight ya, kita kasih tebel 900, ini tebel. Terus kita coba, oke. Nah, jadi kayak gini. Tebelnya nggak kelihatan, iya nggak kelihatan karena semuanya pakai H1. Coba kita ganti aja pakai font size 90 px, jadi yang ID ini bakal lebih besar. Oke ya, clear. Sekarang tadi kan kita sudah belajar berarti 3 ini, 1 2 3. Oke, sekarang yang keempat, group selector. Nah, group selector ini kita bisa gini, misal nih, bentar. Ini kita matikan aja biar enak lihatnya. Oke ya, clear. Nah, kita pengen si misal class title ini punya warna merah, yang ini yang apa, yang ID title ini juga punya warna merah. Alih-alih teman-teman tambahi satu-satu color kayak gini, color red satu-satu kayak gini, red kayak gini. Nah, hasilnya gini merah ya. Teman-teman juga bisa, sebenarnya juga bisa kayak buat alamat lagi, dot title class title, koma, kasih koma ya, pemisahnya koma antar satu identifier dengan identifier yang lain tuh pemisahnya koma. Yang kedua itu ID title kayak gini, kita masukkan warnanya. Oke, kita lihat hasilnya merah juga, padahal di sini kan ada. Itu yang namanya group selector. Yang terakhir kita ada nested. Oke, ini lumayan bingungin, confusing lah lumayan ya. Di sini contohnya kita pakai misal pakai div konten. Nah, di dalam konten kita punya misal dot title. Jadi ada class title gitu ya, div title, terus ada div content gini. Oke. Nah, pertama kita misal kita pakai contoh baru aja, contoh baru p lorem 10 tab. Di sini juga mana Ctrl Z, misal di sini try lorem misal gini ya, judulnya try lorem, kontennya adalah lorem 25 tab. Kurang lebih hasilnya bakal kayak gini teman-teman. Oke, ini ya. Nah, cara nargetin ini, ntar kita buat contoh lagi. Ini lupa. Ini Ctrl X dulu, kita kasih enter, masukin ke tag P, kemudian Ctrl V. Nah, Kak, ini kan enaknya pakai H1 Kak, soalnya judul. Oke, santai, soalnya kita butuh ini buat materi. Jadi gini, seandainya kita mau nargetin P langsung, tag P ini, kita pengen ngedit P nya tapi nggak pengen ngasih kelas di dalam. Nggak, kita nyoba dulu ya. Ini kita P nih, ini kita kasih warna ntar ya. Jadi kita pengen try lorem ini warna biru, tapi lorem ipsum bla 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 nya ini warna merah. Jadi misal di sini kita kasih color red. Nah, dia malah berubah semua, karena kan kita pengen atasnya doang yang merah. Caranya gimana? Caranya satu, teman-teman bisa kasih kelas, masing-masing kasih kelas gitu. Misal kelas title kayak di atas ini, atau kasih ID gitu ya sebagai identifier. Bisa juga teman-teman kayak gini, P
Di sini alamat yang membedakan antara try lorem sama lorem ipsum apa yang membedakan? Benar. Jadi yang try lorem ini di dalam div class title dan lorem ipsum di dalam div class content. Jadi cara mindahnya gini. Dot title spasi, nggak ada komanya, langsung P. Ini yang merah cuma bakal yang di dalam konten title. Oke, lihat ya. Oke, ini doang. Padahal kan sama-sama P. Sama yang ini juga. Kita bisa kayak dot content P color kayak ini blue. Oke, kita lihat hasilnya. Bentar, kok merah semua? Oh, bukan konten teman-teman, alamatnya bukan konten. Nah, kayak gini. Misal nih, ada kita dari saya rubah mending ada materi lagi. Misal nih, ada sama konten. Kita kan berarti butuh ada yang membedakan antara yang pertama ini sama yang kedua ini. Entah kita kasih satu di sini pembeda katanya, atau bisa juga kita kayak gini, tambah alamatnya. Jadi dot konten lagi. Nah, kayak gini. Konten di dalam konten terus ada P. Oke, paham ya? Kita berarti sudah belajar nested selector. Group selector sudah, nested selector sudah. Selanjutnya kita punya warna dan teks. Warna dan teks. Oh, ini gampang ya teman-teman, kita sudah belajar tadi. Sudah pernah nyinggung. Nah, jadi sebenarnya cara nulis warna itu ada 4. Cuman yang dipakai biasanya itu cuma 3. Yang HSL ini cuma buat pengetahuan aja. Nama color name. Langsung aja. Jadi properti CSS-nya itu langsung color, misal color nih. Bukan misal color. Nah, value-nya itu langsung red. Kalau RGB beda, dia bukan red. Color, terus dia pakai kode RGB. Nah, ini teman-teman kode RGB-nya nggak bisa ngarang. Biasanya kita pakai fitur color picker, atau kalau misalnya teman-teman hafal ya nggak apa-apa, ketik aja sendiri atau tanya. Biasanya pakai color picker sih. Ini juga punya, kalau RGB itu dia juga punya yang namanya RGBA. RGBA buat apa? RGBA itu buat transparansi teman-teman. Transparansi buat apa? Transparansi misal nih backgroundnya pengen agak abu-abu, atau misal agak kemerah-merahan tapi kontennya kelihatan. Kalau misalnya teman-teman kasih merah bleng gitu kan, kayak ketutup. Nah, itu caranya kasih transparansi atau biasanya opacity lah istilahnya. Oke, setelah in hex ini sama kayak RGB. Cara ngambilnya juga pakai yang namanya color picker, karena huruf itu kombinasi antara huruf angka dan di depannya itu ada pagar fence. Nah, kalau misalnya RGB, entah RGB atau RGBA, itu ditulis RGB atau RGBA gitu ya. ASL nih dia pakai hue, saturation sama apa gitu. Cuma pengetahuan aja. Oke, lanjut. Bentar. Text styling ini jadi kita bagaimana cara mengolah ini mengolah sebuah teks. Stylingnya gimana? Kita materi aja dah, nanti masalah praktek di video selanjutnya. Color ini ngatur warnanya, font family ini ngatur jenis hurufnya. Misal kalau misalnya di Cui atau Archivo Black atau Bre Serif, nah itu font family. Font size ini ukuran, font weight ini ketebalan hurufnya, kita pernah pakai juga. Font align ini kayak ini, kayak perataan. Misal kita pengen rata kiri, rata tengah. Enggak. Teman-teman perhatikan yang ini ya. Oke, Ctrl Z.
Teman-teman perhatikan ini. Ini rata kiri, rata tengah, rata kiri, kayak gitulah pokok. Line height ini tinggi baris. Lebih enak jelasin di sini berarti ya. Nah, misal nih, jarak baris, kayak gini loh. Ini line height. Ntar ya, oke lah, apa. Nah, text decoration tuh kayak misal garis, kita misal kasih ini nih. Nah, ini garis bawah, ini termasuk text decoration. Terus nanti ada coret, atau ini garisnya dibuat putus-putus, itu text decoration. Text transform itu misal kapital semua. Ini nih, ntar ada ini nih, text transform besar semua kan, kecil semua, kayak gitu. Atau nanti capitalize, jadi yang depannya doang yang besar. Lanjut, background kita punya background color, background image, background repeat. Jadi background color nih sesuai namanya, jadi kita menjadikan warna itu sebagai background. Misal ini background color. Nah, background color itu kayak gini. Nanti kita praktek background image, terus jadikan image sebagai background kayak gini. Background repeat. Nah, biasanya ketika sebuah background itu terlalu kecil untuk ukuran layar, dia biasanya bakal ngulang. Jadi misal ini kan terlalu kecil. Nah, dia bakal kayak gini. Nah, kayak gini. Ini repeat. Value-nya bisa no repeat sama repeat. Background size. Nah, ada ketika kita kasih non repeat, otomatis dia bakal kecil doang kan. Nah, karena dia kecil doang, biasanya dia di tengah gitu. Background size. Ada juga. Nah, enggak, yang ngasih itu background position, oke. Background size tuh jadi kita bisa misal backgroundnya ukurannya cover, jadi memenuhi semua halaman, atau banyak lah nanti. Position nih nentuin backgroundnya di kanan, kiri, atas, bawah, samping. Biasanya center sih biar bagus. Lanjut, kita punya, bentar masih banyak, dikit lagi. Ukuran dan spasi. Ukuran tuh untuk ngatur tinggi biasanya kita pakai height, ngatur lebar kita pakai width. Nah, kemudian height sama width ini punya max width sama min width. Height juga gitu. Fungsinya buat apa? Jadi min width ini untuk menentukan seberapa kecil minimal layar itu. Apa bukan layar? Konten ini di load. Bisa ini buat layar sih. Misalnya kan bisa segini kan. Bentar. Ini kan bisa segini, bener gak? Bisa kan? Bisa dong, kotaknya. Tapi kan yang dipakai cuma segini, cuma seukuran. Nah, min width-nya berarti kan segini. Soalnya kalau lebih kecil dia bakal turun. Oke, paham ya, itu min width. Max width itu ya panjang maksimal yang bisa dipakai ya segini doang. Soalnya kalau lebih dari sini, misal segini, layarnya kelebaran. Nah, ada yang kepotong. Intinya itu untuk ngatur lebar maksimal. Spacing itu kita punya 3 aja, margin, padding, dan gap. Margin itu untuk ngatur suatu elemen dengan elemen lain. Misal antara padding antara tulisan margin ini dengan ini. Nah, paddingnya yang tengah-tengah ini. Padding itu ngatur antara suatu item dengan ujungnya. Misal ngatur antara jarak si border kita ini yang biru dengan tulisan spacing. Nah, itu pakai yang namanya padding. Tapi kalau misalnya ngatur antara jarak si huruf tulisan spacing dengan ujung tepi kanvasnya, itu berarti pakai margin.
Gap ini untuk ngatur dua elemen, beberapa elemen yang sejajar. Oke, paham ya? Border ini ada border width untuk ketebalan garis, border style untuk membentuk garis, border color untuk memberi warna pada garis. Nah, kemudian ada border radius untuk menumpulkan ujung. Ntar ada materi lagi, satu lagi saya lupa. Nah, ini border width, border style, border color ini bisa disatuin, nantilah prakteknya. Border box ini biasanya kita setting di sebelum kita mulai project, kita kasih bintang gitu ya. Kemudian kita tentuin bordernya itu pakai border box atau content box. Content box itu jadi width dan height hanya untuk konten, padding dan border dihitung terpisah. Content box, width dan height sudah mencakup konten, padding dan border. Biasanya kita pakai border box biar lebih enak ngukurnya. Kalau content box kurang enak soalnya kan dihitung terpisah gitu ya. Oke, nanti kita buat kayak gini. Thank you.